Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin soal sebuah kekuatan tak kasat mata yang membentuk dunia kita. Sesuatu yang kita sentuh setiap hari, tapi mungkin sering kita anggap remeh, yaitu desain. Ini bukan cuma soal bikin sesuatu jadi kelihatan cakep ya. Ini adalah bahasa universal yang menentukan cara kita berinteraksi dengan segalanya. Yuk kita mulai. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak Anda lagi di supermarket terus milih sereal bukan karena mereknya, tapi karena kotaknya kelihatan lebih seru? Atau mungkin ngambil botol minuman karena bentuknya unik dan enak digenggam? Nah, kalau pernah, berarti Anda baru aja kena sihirnya kekuatan desain. Atau kita pikirin benda yang super simple deh, kursi. Kenapa ya satu kursi bisa terasa nyaman banget kayak dipeluk, sementara kursi lain lebih kelihatan kayak karya seni pajangan? Itu semua bukan kebetulan loh. Di balik setiap lekukan, setiap bahan, setiap sudutnya, ada seorang desainer yang membuat pilihan-pilihan yang sangat matang. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apa desain itu cuma sekedar pemanis mata aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang ada hubungannya sama cara dunia ini bekerja? Yuk, kita bongkar sama-sama. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita mau bedah dulu nih, apa sih sebenarnya makna di balik kata desain yang sering banget kita dengar ini? Gampangnya gini, desain itu adalah seni merencanakan sesuatu dengan dua tujuan utama. Pertama, supaya benda itu berfungsi dengan baik, dan kedua, supaya penampilannya juga menarik. Kuncinya di situ. Ini bukan pilihan antara fungsi atau keindahan, tapi perpaduan sempurna antara keduanya. Coba bayangin deh sebuah timbangan. Di satu sisi ada fungsi. Apakah benda ini menyelesaikan masalah? Gampang nggak dipakainya. Terus di sisi lain ada estetika. Kelihatannya indah nggak? Bikin kita ngerasa sesuatu nggak? Nah, desain yang hebat itu adalah yang berhasil bikin timbangan ini seimbang banget. Terus gimana caranya desainer bisa dapat keseimbangan yang pas itu? Anggap aja mereka itu kayak seorang koki. Mereka punya serangkaian bahan dasar yang kita sebut elemen dan juga punya buku resep yang isinya aturan main, yang kita sebut prinsip untuk menggabungkan semua bahan itu. Nah, ini dia nih bahan-bahannya. Ada garis, bentuk, warna, dan lain-lain. Coba deh bayangin garis-garis tegas di gedung pencakar langit atau warna merah ngejreng di sebuah logo yang langsung bikin kita nengok. Inilah cat dan kanvasnya para desainer. Dan ini resepnya. Prinsip-prinsip ini adalah panduan tentang gimana cara meracik bahan-bahan tadi. Contohnya, prinsip kontras itu dipakai pas desainer bikin satu tombol di aplikasi, warnanya jadi cerah banget, biar mata kita otomatis ngeliat ke sana. Jadi ada strateginya loh di balik sesuatu yang kelihatan indah. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, gimana sih penerapannya di dunia nyata? Yuk kita lanjut untuk melihat gimana semua konsep ini muncul dalam berbagai bentuk di sekeliling kita setiap hari. Coba dilihat, betapa luasnya jangkauan desain. Poster film favorit kamu, itu namanya desain komunikasi visual. Botol minum yang pas banget di genggaman tangan, itu desain produk. Bahkan aplikasi di HP yang kamu pakai tiap hari, itu adalah hasil kerja keras desainer UI UX loh. Mereka yang masihin pengalaman digital kamu lancar jaya. Tiap bidang ini punya tujuan uniknya masing-masing. Percaya nggak? Desain itu ternyata udah ada dari zaman bahala, sejak awal peradaban manusia. Yuk kita intip sedikit gimana sih perjalanannya dari dulu sampai sekarang. Perjalanan desain itu sebenarnya cerminan dari perjalanan kita sebagai manusia. Awalnya, kita cuma butuh alat yang berfungsi, titik. Terus, zaman berganti, masuk era klasik, kita mulai pengen yang indah-indah juga. Makanya ada kuil-kuil megah. Pas Renaissance, desain bahkan dipelajari kayak ilmu pengetahuan. Lalu, revolusi industri mengubahnya jadi sebuah profesi, dan hari ini, desain hidup di layar yang ada di kantong kita. Setiap era punya tantangan, dan desain selalu jadi jawabannya. Jadi setelah kita lihat definisinya, elemennya, sampai sejarah panjangnya, apa dong intinya? Kenapa sih ini semua penting buat kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari? Intinya gini, desain itu adalah alat pemecah masalah yang super canggih. Desain membantu kita menyampaikan pesan tanpa perlu banyak kata. Dia bikin produk jadi nggak cuma berguna, tapi juga asyik dipakai. Dan yang paling keren, desain bisa mengubah data yang rumit dan jelimet jadi gambar yang bisa langsung kita pahami. Pada akhirnya, semuanya kembali ke ide utama ini. Desain itu bukan sekedar hiasan atau lapisan pemanis di luar. Dia itu adalah jembatan fundamental yang menyambungkan apa yang kita butuhkan, yaitu fungsi, dengan apa yang kita inginkan, yaitu keindahan. Nah, ini nih kerennya buat Anda. Dengan memahami dasar-dasar desain, Anda nggak cuma sekedar melihat dunia, tapi Anda mulai benar-benar memperhatikannya. Anda bakal jadi pemecah masalah yang lebih kreatif dan mulai bisa membaca cerita di balik setiap objek yang ada di sekitar Anda.
Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Setelah ini, coba deh lihat sekeliling. Mungkin cangkir kopi Anda, aplikasi di ponsel, atau kursi yang lagi Anda duduki sekarang. Benda apa nih yang sekarang Anda lihat dengan cara yang benar-benar baru? Coba renungin ya. Terima kasih sudah menyimak.